Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Juliatul Latifah dari S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini aku mau ngejelasin tutorial bagaimana cara mengoperasikan Mayob Accounting versi 19. Nah, teman-teman, di sini seperti yang tampak di layar, kita setelah memasuki aplikasi Mayob ini, di sini ada beberapa submenu komponennya. Di sini ada Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Nah, di sini ada beberapa kegunaannya, teman-teman. Yang pertama ini untuk Open. Open ini adalah untuk membuka kembali file company atau file perusahaan yang sebelumnya kita sudah pernah buat. Kemudian untuk di Create, ini adalah untuk membuat new company file, artinya untuk membuat perusahaan yang baru seperti itu. Kemudian Explore, ini adalah simple company atau contoh dari perusahaan. Dan di sini juga ada What's New. What's New ini adalah untuk mengupgrade dari Mayob itu sendiri. Ini versi terbaru dari Mayobnya. Kemudian di Exit, di sini kita bisa keluar dari Mayob Accounting. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang bagaimana cara membuat atau tutorial untuk membuat laporan keuangan dari mulai pembentukan perusahaan sampai ke persediaan. Nah, kita harus memilih create, teman-teman. Double klik, kemudian next. Nah, di sini kita harus memasukkan data dari perusahaannya. Ada company name, kemudian address-nya atau alamat, phone number, fax number, dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya aku udah punya data perusahaan seperti ini. Ada nama perusahaannya PD Pelangi, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya sudah tertera di lampiran sini. Nah, kita tinggal memasukkan ke dalam Mayobnya saja. Oke, kita serial number itu untuk tidak usah dihiraukan. Kemudian kita memasukkan ya tadi PD Pelangi. PD Pelangi. Kemudian addressnya Jalan Mendut. Oke, setelah semuanya terisi, kita next. Kemudian di sini current financial year. Nah, data yang dimasukkan tadi sebenarnya itu data, sebentar kita lihat terlebih dahulu ya teman-teman. Ini di tahun berapa? Kita lihat di current balance-nya. Sebentar ya, di sini not responding. Oke, sepertinya. Oke, di sini trial balance 30 November 2020. 2020 ya. Last month of financial years. Ini kita masukkan Desember ya. Ini juga kita masukkan Desember. Nah, di sini maksudnya adalah last month of financial years itu bulan terakhir dari perhitungan
akuntansi seperti itu. Jadi di akhir periode. Kemudian di sini conversion month itu adalah bulan yang kita akan input gitu. Karena di sini kebetulan Desember juga, makanya di sini Desember dan number of accounting periodnya biasanya itu kan 12 bulan ya, makanya kita memilih 12 seperti ini. Kemudian next. Oke, next lagi. Oke, I will start. Next lagi, it's okay. And then kita membuat baru lagi aja ya teman-teman. Kita pilih yang kedua. Next. Kalau misalkan teman-teman mau mengganti dari tempat penyimpanan Mayop, kita bisa pilih change teman-teman. Oke, tunggu sebentar. Nah, kita bisa pilih datanya. Di sini aku mau nyimpennya di file khusus untuk materi aku. Di sini ada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, materi kuliah semester 6, Mayob. Nah, di sini kita pilih save. Nah, setelah kita memilih tempatnya, kita next. Oke, please wait while we create your new company file. Ini kita pilih Command Center. Setelah itu barulah kita akan melihat tampilan dari Mayob Accounting itu sendiri. Nah, untuk hal yang pertama kali kita buat adalah kita pilih account list. Nah, di sini teman-teman bisa langsung membuat baru untuk akun-akunnya. Kita pilih dulu ya, langsung ke aset. Ini ada beberapa liabilities untuk utang, ekuitas, dan lain sebagainya. Kita langsung aja, kita ngebuat baru di new. Kemudian ini kita memasukkan, ini data-data yang tadi yang saya sudah tunjukkan ya teman-teman. Di sini, karena aku pakai 2 akun, kemudian new akun, di sini cash in bank. Cash in. Nah, kalau misalkan teman-teman biasanya ini bisa langsung klik new. Nah, ini masih baru lagi ya. Nah, ada 2 cara lagi teman-teman. Sebentar. Aku tik dulu ya, 2. Bisa teman-teman di sini langsung 1, 2 tanpa menulis lagi angka 0 di belakangnya. Contoh di sini 1200 gitu kan. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nulis 1200. Nah, cukup teman-teman tap itu sudah secara otomatis. Jadi ini memudahkan untuk cepat seperti itu. Nah, kemudian di sini ada petty cash. Petty cash. Nah, selain new, kita juga bisa menggunakan keyboard. Di sini teman-teman bisa menekan Alt New. Nah, itu sama saja gitu. Terserah itu mungkin tergantung dari teman-teman kecepatannya melalui langsung lewat kursor atau mungkin lewat keyboardnya. Nah, aku lanjutin dulu ya. Oke teman-teman, nah ini yang udah aku masukin. Ini untuk beberapa akun-akun. Di sini sebelumnya teman-teman kalau misalkan mau ngisi data baru untuk setiap akun, ini bisa di list sesuai dengan yang di sininya. Nah, di sini ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas, ada income atau pendapatan, ada cost of goods sold, kemudian expense atau beban, ini other income and other expense. Jadi teman-teman harus pastikan semuanya masuk ke dalam akun-akun ini. Nah, kalau misalkan untuk melihat secara keseluruhan, bisa melihat dari sini. Seperti itu. Oke, setelah semua akun kita masukkan, kita close. Nah, di sini langkah yang pertama harus kita lakukan adalah
menghubungkan beberapa akun. Jadi terkait untuk pengeluaran kas, untuk penerimaan kas, pajak, dan lain sebagainya ini harus kita hubungkan. Pertama, aku mau ngasih tahu tentang hubungan pajaknya. Pertama, di sini kita tekan list, kemudian text code. Nah, di sini kita pilih yang goods and service tax. Oke, kita ganti dengan PPN. Dan oke saja. Di sini ganti juga pajak pertambahan nilai. Oke, di sini rate-nya 10%, kemudian link account for tax collected. Nah, ini untuk yang penjualan ya, untuk pajak penjualan. Ini sini, pajak penjualan itu outcome karena kita mengeluarkan ya, jadi PPN outcome. Kemudian di sini juga tax paid, PPN income. Oke, setelah itu baru kita oke. Nah, ini ya, sudah. Kemudian di close. Setelah itu kita masuk ke pengaturan terkait link akun banking, sales, dan purchase. 3 saja ya. Di sini akun. Kita pilih historial balancing, ekuitas akun. Untuk historial balancing ini, kita pilih income summary. Kemudian, bank akun for electronic payment, kita pilih cash in bank. Oke, karena di sini cash in banknya sepertinya tidak ada ya teman-teman. Kita harus mengganti terlebih dahulu. Ini harus ada pengaturannya. Jadi agar akun dan petty cash-nya ini masuk ke dalam sini. Sebentar ya. Kita masuk ke akun list. Coba. Oke. Cash in bank-nya kita ganti. Nah, sebenarnya di sini juga berpengaruh ya teman-teman antara pemilihan entah itu fixed asset, order asset, atau mungkin yang lainnya. Karena ini berurusan dengan bank, maka kita harus mengganti akun type-nya itu seperti bank. Kemudian petty cash juga sama halnya, kita ganti ya. Karena aku pakai cara cepat yang tadi, jadi aku nggak keburu untuk mengganti akun type-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada kendala seperti tadi, bisa diatur terlebih dahulu ya. Nah, kita masuk kembali di setup balance, kemudian akun opening balance. Oh, sorry. Link akun ya, teman-teman. Akun dan banking. Nah, di sini kita ganti. Nah, di sini sudah ada cash in bank dan petty cash-nya karena ini termasuk dalam tipe bank ya. Kita pilih cash in bank. Kita pilih yes. Kemudian undeposit fund-nya kita pilih petty cash. Nah, oke. Nah, setelah itu karena kita masih ada 2 lagi yaitu sales account dan purchase account, kita juga pilih lagi. Di sini asset account for taking receivable, artinya untuk piutang. Kita pilih akun receivable. Kemudian bank akunnya juga kita pilih untuk yang cash in bank. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita harus masukkan. Ini check break on. Ini adalah untuk ongkir dari penjualan. Kita centang, kita masukkan akunnya. Biasanya ini adalah, sebentar ya kita cari. Sepertinya tidak ada ini. Ini biasanya freight collected ya, atau freight out. Sebentar aku cek terlebih dahulu di sini apakah ada yang terlewat. Oh, tidak ada teman-teman. Jadi memang di sini ada beberapa perusahaan kebijakannya yang memang tidak ada ongkir untuk penjualan seperti itu. Di sini adanya hanya freight paid. Teman-teman bisa lihat di sini ada freight paid, itu beban transportasi dari pembelian. Kita cancel saja. Ini kita hapus centangnya. Ini track deposit collect from customer. Nah, di sini untuk give discount. Kalau misalkan ada penjualan diskon.
Kita cek lagi. Apakah ada sales diskon? Oh, di sini juga tidak ada sales diskon ya teman-teman. Kita cancel. Kemudian di sini access charge. Ini untuk pembayaran yang terlambat gitu. Tadi juga saya melihatnya tidak ada. Jadi kita abaikan untuk centang ini. Kita masuk ke terms ya. Di sini kita mainnya untuk in a given of days. Nah, di sini teman-teman, untuk pengisian diskon days, balance to days, dan lain sebagainya, kita mengacu ke data yang tadi sudah ada di sini. Kita coba lihat untuk di daftar penjualan. Ini ada beberapa kebijakan akuntansi memang. Di sini ada untuk pembelian. Nah, ini untuk penjualannya. Penjualannya di sini termin pembayaran 2/10, net per 30. Artinya pembayarannya juga harusnya di sini ada diskon penjualan ya, karena memang di sini sudah ada terminnya, nanti saya buatkan untuk diskonnya. Jadi biar transaksinya lebih tertata lagi. Ya, di sini ada 2/10 net per 30. Diskon days. Diskon days itu adalah hari yang akan ada diskonnya. Kemudian balance due day itu adalah batas dari jatuh temponya. Itu 30. Sebentar ya. Kita lihat lagi. Oh, ini beda-beda ya teman-teman. Ini ada yang menggunakan net per 30 di dalam setiap transaksi. Dan ada juga yang menggunakan 2/10 net per 30. Jadi mungkin nanti di pas transaksi, itu kita akan memasukkan kedua-duanya atau mungkin maksudnya salah satunya dalam setiap transaksi. Kita asumsikan yang 2/10 saja dulu ya, 2/10 net per 30. Oke, ini saya salah memasukkan ya. Diskon day itu artinya hari kita mendapatkan ini, 2 itu artinya persentasenya. Di sini ada tax code, kita pilih PPN, dan free tax code-nya kita pilih not reportable ya. Kita oke. Nah, di sini karena memang harusnya ada I give discount for early payment, artinya di sini ada sales diskon ya. Kita buat baru saja. Sini ya. Oke, di sini. Karena sales diskon ini termasuknya untuk beban, jadi kita masukkan ke dalam cost of sales ya, cost of goods sales. Di sini. Sorry. Diskon. Oke. Terus kita masuk lagi ke tadi ya, Lincoln sales. Di sini I give discount. Saya memberikan diskon. Kita centang yang sales diskon. Oke. Kemudian setelah itu baru kita link akun untuk purchase. Purchase ini juga tracking payable, artinya ini utang. Ini akun payable. Ini diganti dengan cash in bank. Di sini I pay freight on purchase. Ini ada ongkir pembelian. Kita pilih freight paid. Kemudian I take discount. Apakah di sini ada diskon, teman-teman? Kita lihat terlebih dahulu ya di sininya.
Oke, sepertinya tidak ada. Dan ini juga tidak ada ya. Kita masuk ke terms. In a given, diskon day-nya kita juga masuk lihat kebijakan akuntansinya seperti apa. Sini pembelian. Pembelian juga sama, 2/10 net per 30. Artinya ada purchase discount ya. Nah, 2/10. Di sini artinya 10, 30, dan 2. Ini juga sama, kita ganti jadi not reportable. Oke. Karena di sini sebenarnya tadi ada diskon, kita coba untuk membuat diskonnya. Purchase discount. Purchase discount itu termasuk dari income, teman-teman. Ya. Jadi kita bisa memasukkan di sini ya. Masuk income ya, karena kita mendapatkan diskon. Kita balik lagi ke link account. I take discount. Oke, kita cari purchase discount. Oke. Setelah itu baru kita akan masuk ke setup lagi. Ini untuk saldo awal dari opening balance-nya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada data-datanya. Seperti yang sudah ada ya. Oh, terlewat. Oke, kita melihat. Di mana ini? Oh, ini. Nah, ini kita akan memasukkan teman-teman cash in bank, petty cash. Nah, kita masukkan semuanya. Oke. Cash in bank 41.520.000. Petty cash 9.800.000. Kemudian akun receivable 85.800.000. Kemudian ini karena allowance for double debt ada di kredit, makanya kita dikasih tanda min ya. 11.800.000. Kemudian merchandise inventory sebesar 520.000. Kemudian sales of place. Nah, ini teman-teman, jadi kalau misalkan semua yang kita sudah masukkan ini benar, pasti amount left to be allocated-nya itu sejumlah 0 rupiah. Artinya di sini balance ya. Ini kalau misalkan sudah balance, baru kita langsung oke. Nah, setelah itu, baru kita akan memasukkan terkait data customer, supplier, kemudian daftar saldo piutang dagangnya, utang dagangnya, sampai persediaan barang dagangan. Nah, hal yang pertama untuk daftar customer, kita bisa card file, kemudian card list, kita new, ya di sini udah card type-nya customer, jadi kita new di sini. Kita masukkan lagi. Ini teman-teman bisa di tab 001. Ini kemudian teman-teman juga bisa memasukkan address, phone, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke selling discount.
Di sini kita pilih item, income amount. Nah, karena di sini customer artinya di sini untuk penjualan ya. Maka dari itu kita pilih sales. Ya. Di sini sudah tertera karena tadi sebelumnya kita sudah memasukkan diskonnya. Jadi di sini sudah tertera. Nah, sama halnya dengan membuat akun, kita juga bisa menggunakan Alt New. Langsung trans komputer. C002, ini teman-teman bisa isi alamat dan lain sebagainya. Kita masukkan lagi item, di sininya sales. Ini sudah, tidak perlu diubah lagi, Alt New lagi. Mega komputer. Prima komputer. Nah, karena customer hanya 4, kita beralih ke supplier. Ini masih customer, kita rubah jadi supplier. PT Makmur Jaya. Ini juga teman-teman bisa isi dengan alamat dan nomor telepon sesuai dengan kelengkapan. Kemudian kita pilih item juga. Nah, karena yang untuk pembelian kita ganti menggunakan cost of goods sold. Ya. Di sini juga sudah tertera untuk linknya karena kita sudah memasukkan tadi. Kita juga bisa alt new lagi. Nah, ini kalau sudah kita langsung oke. Sini daftar-daftarnya, customer dan supplier. Terus, nah karena kita sudah memasukkan semuanya, kita bisa memasukkan untuk daftar saldo utang dan saldo piutang. Oke. Kita memasukkan saldo piutang terlebih dahulu. Di setup, balance, customer balance ya. Di sini Mega komputer. Di sini udah klik double klik add sales. Kemudian kita invoice-nya ditulis di sini. 11/10. Date-nya 23/11/20. Kita saldo awal piutang dagang. Ini kita copy dulu ya untuk ke sana-sananya biar agar lebih gampang. Kemudian kita masukkan tiga empat 100.000. Ini PPN-nya diganti jadi NT. Use record. Kemudian kita balik lagi, klik custom summary. Prima komputer. Add sales. Invoice-nya.
11, 14, kita langsung ketikkan 24 karena di sini yang sudah default ya. Tinggal 24 langsung di sini kita paste yang tadi. Kemudian langsung 3.300.000. Enter, record. Tekno komputer itself. Nah, ini masih if you are reporting income ini harus sama ya. Kita belum dapat congratulation-nya. Jadi harus disesuaikan terlebih dahulu. Oke, sepertinya saya salah input ya untuk mega komputer. Mega komputer harusnya 19.800.000. Kita bisa edit seperti ini. 19.800.000. Oke. Ya, terakhir kita upload untuk trans komputer. Ini harusnya udah muncul congratulations. Oke, ini muncul congratulations, itu artinya penginputan kita benar ya. Out of balance semuanya juga 0. Kita close, kita masuk ke balance yang supplier. Kita masukkan add purchase juga. Oke, kita ganti terlebih dahulu. Ini untuk utang. Kita ketik N, carry code. Why? Oke. Lakukan hal yang sama dengan yang lainnya juga ya. Nah, sepertinya saya juga salah memasukkan untuk invoice di Setia Abadi. Salah invoice ya. Ini kalau misalnya di perusahaan tidak boleh salah ya teman-teman. Oke, setelah semuanya kita masuk ke inventory. Item list. Kita masukkan new
Ini untuk persediaan barang dagang. Item numbernya, kodenya 1230 P. Namanya IBM 230. Nah, di sini karena kita perusahaan dagang, makanya kita di sini juga kita membeli, kita juga menjual, kita juga menyimpan sebagai inventory. Nah, di sini akun-akun kita harus memilihnya. Saya membeli this item, COGS. I sell this item, kita menjual. I inventory this item. Dan kita menyimpannya sebagai apa? Sebagai merchandise inventory, seperti itu. Kita juga bisa melihat di sininya, kita bisa mengetikkan unit ya, kalau misalnya teman-teman mau di sini. Kemudian juga kita enter saja di sini. Ini juga sama ya. Kita bisa alt new untuk memasukkan barang dagangan yang lain. Kemudian nah, karena tadi kita sudah memasukkan, makanya di sini sudah tercentang secara otomatis dan di sini juga tidak perlu diganti. Setelah itu baru kita OK. Ya, kemudian di close. Nah, setelah itu baru kita masuk ke, sebenarnya ini ada dua macam ya teman-teman untuk masuknya. Kita masuk coba untuk di count inventory. Untuk memasukkan barang dagangannya. Di sini count 20, di sini 16. Nah, setelah itu baru di adjust inventory. Nah, adjust inventory itu kita memilih yang merchandise-nya. Continue, opening balance. Nah, di sini kita memasukkannya date-nya 30 November. Oh, before your conversion. Jadi kita memasukkannya harus di tanggal 1 Desember ya. Di sini memonya kita ketik saldo awal persediaan barang dagangan. Unit cost-nya 16 juta. Di sini 12.500.000. Ini saya memasukkan sesuai dengan yang terdapat di sini ya teman-teman. Saya menggunakan dua PC. Di sini 16 juta, 12 juta, ini kuantitasnya. Jadi ini sesuai, seperti itu. Oke, setelah itu baru kita di record. Oke, selesai teman-teman. Next, untuk transaksi akan ada di video selanjutnya, itu untuk memasukkan akun, kemudian card file, dan inventory, serta hubungan akun yang lainnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Next, di video selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.